Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya terus berdoa biar dimanapun Anda berada, Anda diberkati oleh Tuhan, Anda dilindungi, Anda diberikan sukacita, kekuatan, dan semangat untuk menjalani keseharian hidup Anda. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 18. Di sana merupakan satu doa, satu seruan dari pemazmur. Dia katakan, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Terjemahan lain daripada ayat ini berkata, "Bukakanlah mataku supaya aku dapat melihat tanda heran dan mujizat yang Engkau tunjukkan, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan umat-Mu." Ketika masa depan terlihat suram, ketika apa yang kelihatan hanyalah keburukan, kekalahan, kematian, kesakitan, itulah waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk minta Tuhan membukakan mata kita. Bukan karena kita buta secara fisik, tetapi ini berbicara tentang Tuhan bukakan mata rohaniku, supaya aku bisa melihat setiap situasi, setiap kondisi, setiap keadaan di sekitar kehidupanku melalui lensa iman, melalui salib Kristus, melalui kacamata firman Tuhan. Inilah yang perlu untuk kita doakan dan serukan kepada Tuhan hari-hari ini. Singkapkanlah mataku. Dan malam hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit tentang apa yang terjadi ketika Tuhan membukakan mata kita. Ada minimal 4 peristiwa di dalam Alkitab di mana Tuhan membukakan mata seseorang. Dan di setiap peristiwa itu menyatakan apa yang Tuhan bisa lakukan ketika mata kita terbuka. Dan apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan dapat membukakan mata kita. Yang pertama, saya mengajak Anda membuka di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Anda tentu tahu, Anda yang intim dan bergaul dengan firman Tuhan, Anda tahu bahwa ini adalah kisah tentang Hagar dan Ismail. Ketika air di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar, perhatikan di sini, Allah mendengar bukan tangisan ibunya, tetapi Allah mendengar suara anak itu. Orang yang didoakan oleh ibunya. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu." Sekali lagi di sini dikatakan bukan doa ibunya yang didengar, tetapi Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. "Bangunlah, bangkitlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Banyak orang berkata Ismail itu terkutuk. Tetapi kalau melihat ayat ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Dan itu dia buktikan janjinya. Hari-hari ini keturunan Ismail adalah bangsa dan benua yang besar. Ayat 19 perhatikan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur
Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Masalah Hagar, anak yang sangat dia kasihi, sedang bermasalah dan hampir mati, ada di ujung tanduk. Hagar sudah berusaha sedemikian rupa untuk merawat dan membesarkannya. Namun apa daya, sesuatu di luar dugaan terjadi dan membuat anaknya mengalami krisis. Karena dia tidak tahan melihat sikon yang dia hadapi, terlalu sakit, terlalu menderita di dalam batiniahnya untuk melihat penyiksaan terjadi. Anaknya yang dia pikir sebentar lagi akan mati. Hagar menangis dengan suara yang nyaring, dan dia menjaga jarak dengan anaknya karena terlalu menyakitkan untuk dia alami, untuk dia lihat proses kematian daripada anaknya yang sangat dia kasihi. Hagar mengalami sesuatu yang sangat mengenaskan. Saya mau katakan bahwa Ismail atau anak di sini menggambarkan apapun yang berharga dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, baik itu keuangan, karir, bisnis kita, apapun yang berharga di dalam kehidupan kita adalah anak kita, adalah Ismail bagi Hagar. Barangkali hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah di dalam area kehidupan tertentu. Kesehatan menurun, keluarga mungkin tidak harmonis, keuangan merosot, karir mungkin ada rasa stagnan, atau bisnis mengalami ketersendatan. Bahkan mungkin kita sudah tidak peduli lagi karena kita sudah hilang harapan bahwa akan terjadi perubahan, akan terjadi terobosan. Tetapi di sini kita lihat sesuatu terjadi ketika Hagar menangis, ketika Hagar berseru kepada Tuhan, ketika Hagar berdoa, karena tangisan kita pun adalah doa. Pujian kita adalah doa. Seruan hati kita adalah doa. Ketika Hagar berdoa, ketika Hagar menangis, suara Allah diperdengarkan dan berkata, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut." Saya mau katakan malam hari ini, Tuhan bertanya pertanyaan yang sama kepada Anda dan saya. Apa yang engkau susahkan? Dan firman Tuhan berkata, janganlah takut. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin anak kita dalam tanda kutip, sesuatu yang berharga itu sedang mengalami sakit, sedang mengalami penderitaan, sedang tidak beres keadaannya, sedang tidak sehat kondisinya. Tetapi saya mau katakan, jangan engkau susahkan. Kalau selama ini engkau mendoakan bisnis Anda, kalau selama ini engkau mendoakan pelayanan Anda, kalau selama ini engkau mendoakan keluarga Anda, kalau selama ini engkau mendoakan kesehatan Anda, maka ketika engkau mendoakan semua itu, ada suara yang terdengar, ada suara yang berteriak dari anak-anak dalam tanda kutip yang kita doakan. Dan kalau Tuhan bisa mendengar teriakan darah Habel yang dibunuh oleh Kain, saya percaya Tuhan bisa mendengar tangisan hati kita. Tuhan bisa mendengar tangisan, penderitaan, ketidaksehatan daripada anak-anak kita, mungkin keluarga kita. Mungkin memang kita punya anak-anak yang tersesat dalam hidupnya, yang tidak benar pola pikirnya. Kita punya bisnis yang sedang menderita, kita punya pelayanan yang tidak tentu arah dan tujuan ke depannya. Bagaimana Tuhan akan memelihara kita, segala sesuatu menjadi tidak menentu. Tapi kalau selama ini kita doakan semua itu, maka Tuhan pun mendengar teriakan, Tuhan mendengar tangisan itu. Sekalipun kondisi daripada anak itu tertutup semak, karena tadi dikatakan bahwa Hagar menutupi anaknya dengan semak-semak. Semak berbicara tentang hal-hal yang kotor. Sekalipun anak kita dalam tanda kutip tertutup semak, Tuhan sanggup untuk mendengarnya. Tuhan sanggup untuk menjangkaunya. Tugas Anda dan saya
Sebelum Hagar dibukakan matanya oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-18 tadi. Di sana dikatakan bahwa Hagar harus bangkit. Hagar harus bangun dan mengangkat anaknya. Kenapa Hagar harus bangkit? Kenapa Hagar harus bangun? Kenapa mata Hagar tertutup? Padahal sumur itu selalu ada di sana. Hagar tidak melihat sumur yang ada di depan matanya. Kenapa kita seringkali dibutakan untuk hal-hal baik yang ada di sekitar kehidupan kita? Ada beberapa alasan ya untuk Hagar secara khusus dan mungkin dalam kehidupan kita. Kenapa kita menjadi buta dan kita sukar melihat hal-hal baik di sekitar kehidupan kita? Hagar mungkin merasa kepahitan karena dia disakiti oleh Abraham. Dia diusir oleh Abraham. Dia diusir oleh Sarah. Ya padahal dia sudah tinggal bersama-sama dengan keluarga itu. Bahkan Hagar ada masanya dia menjadi jawaban doa bagi keluarga Abraham dan Sarah. Bayangkan betapa berjasanya Hagar. Tetapi pada akhirnya Hagar tidak dihargai. Dia dibuang sedemikian rupa. Dan hanya dibekali sekirbat air. Bayangkan, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran bahwa dia sebentar lagi akan kehilangan anaknya yang sangat dia kasihi, yang selama ini dia sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu untuk membesarkan anak ini, mendidik anak ini. Mungkin dia khawatir karena sumber daya dalam hidupnya, air yang adalah sumber kekuatannya sebentar lagi akan habis. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada keyakinan semu terhadap materi yang mulai berkurang, yang mulai terkikis. Hagar harus bangkit. Dan ketika Hagar bangkit, ayat 19 dikatakan lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Hal pertama yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya ketika Tuhan membukakan mata kita, kita akan melihat sumur, kita akan melihat penyediaan dari Tuhan, kita akan melihat air kehidupan, kita akan melihat apa yang tadinya tidak kelihatan. Tapi tugas Anda dan saya supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita adalah kita harus bangkit, kita harus bangun, dan kita harus mengangkat. Artinya kita harus mengangkat suara kita, mengangkat tangan kita, mengangkat jiwa kita, mengangkat pujian penyembahan, mengangkat doa kita, mendoakan segala sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan kutuki masalahmu, karena masalahmu bisa menjadi pintu berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Anakmu tidak akan mati. Haleluya. Anakmu tidak akan mati. Mimpimu tidak akan mati. Keuanganmu tidak akan mati. Kesehatanmu tidak akan mati. Keluargamu tidak akan mati. Karirmu tidak akan mati. Bisnismu akan bangkit kembali. Haleluya. Karena mata Tuhan ada atas seluruh aspek kehidupan kita. Telinga Tuhan tersendeng pada seruan batiniah kita karena adanya perjanjian covenant antara kita dengan Tuhan. Hari-hari ini jangan tawar hati. Teruslah berdoa, teruslah mendobrak dan menerobosi ya segala sesuatu yang berat di sekitar kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi daripada COVID-19 ini. Ya, saya mau katakan bahwa doa kita sedang dijawab oleh Tuhan. Karena orang-orang yang sembuh sudah jauh melampaui daripada yang meninggal. Jadi teruslah berdoa, teruslah menerobos, teruslah maju, jangan kasih kendor. Haleluya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, engkau akan melihat provisi, penyediaan dari Tuhan. Itu hal pertama yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan membukakan mata kita. Yang kedua, peristiwa ini terjadi dalam Bilangan pasal yang ke-22. Di sana ada seorang nabi yang luar biasa namanya Bileam. Dan Bileam ini setiap kali dia memberkati
pasti yang diberkati itu akan diberkati. Yang dikutuk juga akan terkutuk. Namun nabi yang luar biasa ini, karena dia tidak menjaga kehidupan rohaninya, lama-kelamaan dia menjadi tercemar. Dan karena suap, karena cinta akan uang, cinta akan materi, ia berusaha untuk mengutuk apa yang Tuhan sudah berkati. Kata orang Amerika, good luck with that. Ya kan? Apa yang sudah diberkati oleh Tuhan, Anda tidak bisa kutuk. Haleluya. Apa yang sudah dibukakan oleh Tuhan, Anda tidak bisa tutup. Haleluya. Malaikat Tuhan berusaha untuk menghentikan Bileam. Karena itu kita belajar dari sini bahwa jangan kita melakukan sesuatu hanya karena uang. Ini hal kedua yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita ketika Tuhan membukakan mata hati kita, adalah Tuhan bisa memberikan arah dan tujuan yang benar. Karena pada saat itu Bileam sedang menuju ke arah yang salah. Dan ini bisa menjadi tanda, kalau Anda baca nanti dalam Bilangan 22, ya, ini bisa menjadi tanda bahwa kita ada di jalan yang salah, yaitu jalan yang kita tempuh menjadi semakin sempit. Inilah salah satu cara kerja Tuhan. Dia mulai dengan memberikan ruang yang cukup kepada Bileam, ya, padang rumput yang cukup luas untuk dia berbalik. Tetapi karena Bileam bandel, dia kurang peka, dia terus berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dia mau lakukan tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, tanpa mendengar suara Tuhan yang benar, tanpa mendengar nasihat di sekitar kehidupannya. Dan semakin kita mengizinkan diri kita terjerat dengan suatu dosa, dengan suatu kesalahan, sekalipun sudah diperingatkan berulang kali, maka saya mau katakan ruang gerak kita akan semakin sempit. Ini berlaku untuk keputusan-keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Dalam memilih pasangan hidup, kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar peka akan suara Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, kemudian pernikahan kita, jalur kehidupan kita makin lama makin sempit, dan kita harus mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita lewati. Kalau saja kita peka akan suara Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada nasihat di sekitar kehidupan kita. Dalam hal investasi juga, ya, kita perlu untuk konsultasi dengan Tuhan. Kita perlu arahan dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan singkapkan mataku supaya aku melihat, ya, tanda-tanda mujizat. Aku melihat tanda heran yang daripadamu. Aku melihat pintu terbuka. Aku melihat arah yang benar untuk aku melangkah lebih jauh. Bukan Tuhan tidak mau mengabulkan doa dan permohonan kita, tetapi terkadang Tuhan mau melindungi kita. Karena itu Dia berikan kesempatan untuk kita berbalik. Bukan berarti kalau Tuhan berkenan akan apa yang kita kerjakan tidak akan ada tantangan. Bukan itu juga maksudnya. Kita harus menjaga keseimbangan di antara dua ekstrim ini. Kita harus menyadari ketika Bileam mulai bercakap-cakap dengan seekor keledai, barangkali, ya, kalau seseorang manusia bisa bercakap-cakap dengan seekor keledai, manusia itu mungkin sudah berubah jadi keledai. Jangan sampai kita menjadi keledai, ya, apalagi jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang kali hanya karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan, hanya kita tidak mau mendengar teguran, kita tidak mau peringatan, kita tidak mau masukan, kita tidak mau nasihat. Padahal nasihat itu semuanya bertujuan satu, yaitu memberikan arah hidup yang benar. Ayat 31 dari Bilangan 22 di sana dikatakan, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berapa seringkali kita memaksakan kehendak diri kita sendiri.
dalam hal mengejar mimpi kita, mengejar visi yang kita rasa itu dari Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita, cara-cara kita, gaya hidup kita. Berapa sering kita suka memaksakan kehendak kita sendiri. Dan kalau kita melakukan itu, bukan iblis yang menentang kita, melainkan bisa jadi Tuhan sendiri yang menentang kita. Supaya apa? Supaya kita tidak semakin terjerumus. Karena itu Tuhan dapat membuka mata hati kita untuk mengarahkan kita ke tujuan yang benar kalau kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Bukan caraku, tetapi caramu ya Tuhan. Bukan pikiranku, tetapi pikiran-Mu. Bukan rencanaku, tetapi rencana-Mu. Haleluya. Ini hal kedua yang bisa terjadi ketika Tuhan membuka mata kita. Tuhan dapat memberikan arah dan tujuan yang benar di dalam kehidupan kita. Peristiwa yang ketiga, ketika seseorang dibukakan matanya oleh Tuhan, terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita lihat dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Hal ketiga yang bisa kita lihat, yang bisa kita alami ketika Tuhan membukakan mata kita adalah kita bisa melihat perlindungan yang tidak terlihat kasat mata. Ayat 15 dari 2 Raja-Raja 6, di sana dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, ketika Kain marah karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Di sana ada satu frase yang berkata, dosa sudah menunggu di depan pintu rumahmu. Artinya apa, saudara? Ini menggambarkan kehidupan Anda dan saya. Kehidupan kita, kalau Tuhan mencelikkan mata kita, kita akan bisa melihat bahwa ada kuasa kegelapan, ada penguasa-penguasa di udara yang selalu mengikuti dan menantikan momen Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, dan membuat kesalahan dalam kehidupan kita. Menakutkan sekali kalau kita bisa melihat peperangan yang ada di sekitar kehidupan kita. Namun ketika Tuhan membukakan mata kita, kita akan menyadari seperti Elisa sadar betul bahwa mereka yang ada menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kalau Anda ingat ketika Lucifer dibuang, keluar, diusir keluar dari surga, yang ikut Lucifer itu cuman 1/3 daripada jumlah malaikat di surga. Hanya 1/3. Apa artinya? 2/3 masih ada di pihaknya Allah. Artinya 2/3 itu ada di pihak Anda dan saya. Artinya yang ada di pihak kita memang jauh lebih banyak, 2 kali lipat minimal dibandingkan apa yang ada di dunia, apa yang sedang terjadi dan mengancam kehidupan kita. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka.
Jadi inilah yang bisa terjadi, kita akan menyadari bahwa ternyata di tengah situasi yang menakutkan, di tengah sikon yang mencekam kehidupan kita, membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita paranoid, ya kita harus menyadari bahwa mereka yang ada di pihak kita, malaikat yang ada bersama-sama dengan kita, jauh lebih banyak daripada mereka yang ada dan menentang kehidupan kita. Kalau Anda perhatikan Kejadian 4 ayat yang ke-7, ini sebenarnya ayat punya dua interpretasi. Kalau tadi interpretasi yang pertama, di sana dikatakan sesuai seperti yang dikatakan oleh ayat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan dosa sudah menunggu ya di depan pintu. Ya, kata dosa di sana, kalau Anda membaca di dalam terjemahan lain dari Alkitab, kata dosa, dan kalau Anda melihat di dalam kata Ibrani yang dipakai untuk dosa di sana, itu sama seperti kata tebusan, korban tebusan dosa yang ditulis dalam Keluaran 29 ayat 14. Mari kita buka dulu supaya kita jelas bagian ini, karena ini sedikit bersifat teologis. Keluaran 29 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini dalam bahasa Ibrani itu satu kata. Kemudian kalau Anda membaca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 tadi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, sudah menunggu di depan pintu. Nah, kata dosa di sini, ya di terjemahan yang lain itu sama dengan korban penghapus dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu begitu penuh dengan belas kasihan, sekalipun Kain persembahannya sudah ditolak. Tetapi Tuhan menyediakan di depan rumahnya korban penghapus dosa. Tuhan menyediakan binatang yang bisa disembelih dan dipersembahkan oleh Kain untuk menebus kesalahannya. Bayangkan, inilah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang kepada Anda dan saya, sekalipun kita sudah salah, kita sudah mengarah ke arah yang salah, Tuhan tetap berusaha untuk melindungi kita. Dia menyediakan bagi Kain binatang yang dia bisa korbankan untuk menebus kesalahannya yang dia lakukan. Ya Allah, sayang Kain menolak perlindungan Tuhan. Sayang Kain menolak ya kasih karunia Tuhan, dan dia tetap marah. Bahkan kemarahannya naik menjadi pembunuhan, dan akhirnya ya dia harus dibuang dan diasingkan ya, supaya dan diberikan tanda supaya orang tidak membunuh dia. Poinnya adalah, kenapa Kejadian 4 ayat 7 ini punya dua makna? Poinnya adalah ketika kita takut, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita mengalami sesuatu yang negatif, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihannya adalah, apakah kita akan tetap memaksakan kehendak kita sendiri? Apakah tetap kita percaya pada pengertian kita sendiri, atau kita lebih memilih untuk mengklaim darah Yesus yang dicurahkan bagi kita, mengklaim perlindungan malaikat, ya mengklaim kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan memanfaatkan belas kasihan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Saya berharap Anda memilih yang kedua, yaitu Anda tetap ya berharap kepada Tuhan, Anda tetap mengandalkan kebaikan Tuhan, Anda percaya kepada perlindungan ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang ketiga yang terjadi ketika Tuhan membukakan mata seseorang. Ya, dia bisa melihat perlindungan yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi ada tiga hal sejauh ini. Yang pertama, kalau Tuhan membukakan mata kita, kita akan melihat penyediaan dari Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat arah yang benar.
Yang ketiga, kita akan melihat perlindungan ilahi. Dan yang keempat, serta yang terakhir, terjadi ketika ada dua murid Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Di dalam Lukas pasal yang ke-24. Saking sedihnya, saking tertekannya, saking stresnya, mereka tidak dapat melihat Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus hendak berjalan ke arah lain, mereka mendesaknya untuk tetap bersama dengan mereka. Anda sudah tahu kisah ini. Dan di sini poinnya adalah Yesus hanya akan datang di mana Dia diundang. Dia tidak akan datang kalau Dia tidak diundang. Dia adalah Tuhan yang tahu diri. Dia menciptakan kita bukan sebagai robot yang Dia bisa atur, ya, tetapi Dia menciptakan kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Dia akan datang di tempat Dia dirindukan, diinginkan, dan diundang. Dan karena mereka begitu menginginkan Yesus, lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Karena itu saya mau katakan, jangan remehkan kuasa perjamuan kudus. Karena ketika Anda sedang mengangkat roti dan anggur itu, ada kemungkinan, ya, ada waktunya di mana Tuhan mencelikkan mata Anda, membukakan pengertian Anda. Ada satu pewahyuan, ada satu rema yang dapat mengubahkan hidup Anda. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Seringkali orang membanggakan diri, aku pernah ketemu Yesus secara fisik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur Anda pernah ketemu dan melihat Yesus secara fisik. Tapi bagi Tuhan, ya, ada hal yang lebih penting daripada melihat Yesus secara fisik. Kalau melihat Yesus secara fisik itu adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan, Yesus tidak akan lenyap ketika mereka terbuka matanya dan menyadari bahwa itu Yesus. Artinya apa? Ada hal yang lebih penting daripada melihat Yesus secara fisik, yaitu kita melihat Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Amen. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan dan kita mendapatkan pewahyuan, mendapatkan rema tentang Yesus ketika kita mendengarkan firman Kristus, itulah hal yang jauh lebih berharga bagi Tuhan, hal yang jauh lebih penting ya daripada Yesus secara fisik. Ya, tidak ada salahnya kalau Anda diberikan penglihatan tentang Yesus, Anda diberikan visi tentang Yesus, Anda dalam mimpi Anda Yesus hadir, itu tidak masalah. Ya, tetapi kita harus move on. Kita harus ya maju dari sekedar pengalaman itu. Kristus, karena itulah yang akan membuat hati kita berkobar-kobar. Itulah yang menjaga kehidupan kita untuk tetap semangat. Karena ketika mereka menyadari, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia sharing firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang akan membangkitkan roh kita. Poin daripada yang keempat ini, ketika Tuhan membukakan mata rohani kita. Hal keempat yang bisa terjadi, kita akan melihat penyertaan hadirat Tuhan. Kita akan melihat pewahyuan tentang Kristus yang akan memunculkan iman kita. Dan iman inilah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Iman inilah yang akan segala sesuatu yang kita perlukan dari Tuhan. Dari kisah Lukas 24 tadi kita belajar bahwa ketika kita berpikir bahwa Yesus tidak ada di sana, ternyata Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita.
Ketika kita berpikir bahwa Yesus tidak mendengar doa-doa kita, kita pikir dia tidak peduli, kita pikir dia tidak mengerti, kita pikir dia tidak memahami kondisi keadaan kita. Kita kira dia tidak bergerak dalam hidup kita atau keluarga kita. Seolah-olah doa kita hanya mentok sampai di plafon dan mental kembali ke bawah. Seolah-olah dia tidak peka akan doa kita. Tanpa kita melihatnya, Yesus selalu ada di sana bagi Anda dan saya senantiasa. Dan kalau Anda mau menoleh ke belakang, Anda perhatikan keadaan di sekitar kehidupan Anda, kondisi kehidupan Anda saat ini, Anda akan menyadari bahwa Yesus selalu ada bagi Anda dan saya. Kuncinya apa supaya kita bisa dan melihat penyertaan hadirat Tuhan? Kuncinya adalah teruslah bersekutu dengan Yesus. Bangun mezbahmu, undang dia, libatkan dia di dalam segala aspek keberadaan hidup kita. Sekali lagi, tidak penting kita melihat Yesus secara fisik. Jauh lebih penting kita melihat Yesus melalui firman-Nya. Kenapa Musa bisa begitu berani? Musa bisa begitu kuat ya menjalani kehidupannya, bahkan dia sanggup meninggalkan segala kemewahan dan kemegahan Mesir. Kuncinya ditulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ini yang Tuhan mau, supaya Anda dan saya kuat di dalam menjalani hari-hari terakhir ini. Ibrani 11 ayat 27 di sana dikatakan, karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi kunci supaya Anda dan saya menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tidak tergoncangkan apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kita, kita harus fokus pada apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang tidak kelihatan adalah kekal, apa yang terlihat hanyalah sementara. Sebelum saya tutup, mari kita melihat sedikit dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Di sana ada satu kesaksian yang luar biasa tentang orang yang namanya Kaleb. Kaleb ini adalah mitra atau partner daripada Yosua. Kenapa Kaleb pada akhirnya dia masuk ke dalam tempat perhentian, dia mendapatkan janji-janji Tuhan, dia mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-14 semuanya berkata hal yang sama. Inilah kesaksian hidup daripada Kaleb. Dia bisa sampai pada destiny akhir kehidupannya. Sedang saudara-saudaraku, ayat yang ke-8, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb mengalahkan tawar hati dengan mengikuti apa yang tidak kelihatan, mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab apa? Engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, maka engkau akan mendapatkan milik pusaka Anda. Engkau akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Engkau akan mengalami penggenapan daripada mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda kalau engkau terus mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Dan ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Kenapa dia mendapatkan milik pusakanya? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalau kita terus mengikuti Tuhan, kita terus fokus pada apa yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita, maka Tuhan sanggup membukakan mata kita untuk melihat
penyertaan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di sana ada belas kasihan Tuhan, di sana ada kasih karunia. Karena dikatakan di dalam Ibrani kan, masuklah dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia. Di sana berbicara tentang hadirat Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan ada rahmat. Rahmat berbicara tentang belas kasihan. Dan ada juga kasih karunia daripada Tuhan. Apa sih bedanya belas kasihan dan kasih karunia? Belas kasihan adalah hal-hal buruk yang seharusnya kita alami, tetapi kita diluputkan. Itulah belas kasihan Tuhan. Kasih karunia adalah kebaikan yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan berikan kepada Anda dan saya hanya karena kita hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, hanya karena kita dibungkus oleh darah anak domba Allah. Karena itu jangan kita jemu-jemu masuk di dalam hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan? Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita mengangkat pujian penyembahan, ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita mengangkat suara kita, mengangkat seluruh keberadaan hidup kita, Dia bertahta di sana. Dan Dia menyediakan belas kasihannya, Dia menyediakan kasih karunia-Nya. Dan Anda dan saya mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi ketika Tuhan membukakan mata kita, kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang pertama adalah provisi, yang kedua adalah direksi, yang ketiga adalah proteksi, dan yang keempat adalah iluminasi. Ya, jadi penyediaan dari Tuhan, arah yang benar, tuntunan Roh Kudus, kita akan melihat perlindungan ilahi, kita akan melihat penyertaan hadirat Tuhan, serta pewahyuan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita. Sekalipun kita tidak melihat dengan kasat mata, namun kita dapat melihatnya dengan iman. Saya berdoa biar Anda dan saya, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dibukakan matanya oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat hal-hal ajaib, tanda heran mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia selalu punya cara untuk menolong Anda dan saya. Haleluya. Amin.